Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw iqabihi kafara. Wad dalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang keenam, barang siapa yang mengejek sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah atau pahalanya atau siksaannya, sungguh dia telah kufur. Dalilnya firman Allah yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek? Janganlah kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Beliau mengatakan, man istahza'a bi syai'in min dinillah. Barang siapa yang mengejek sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah, seperti Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, ayat-ayat Allah yang merupakan sumber agama Islam, perintah-perintah dan larangan-larangan para sahabat yang mereka adalah orang yang pertama menerima agama Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi dan lain-lain. Beliau berkata setelahnya, aw thawabihi aw iqabihi, atau mengejek pahala Allah atau siksaannya, seperti mengejek surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, dan mengolok-olok neraka dan berbagai siksaan yang ada di dalamnya. Seorang muslim apabila di dalam hatinya ada keimanan, maka keimanan tersebut akan mendorong dia untuk mengagungkan apa yang berkaitan dengan agamanya. Dia akan mengagungkan Allah, Zat yang menurunkan agama Islam. Allah berkata, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaklah engkau agungkan. Al-Muddathir ayat yang ketiga. Dan Allah berfirman, wa kabbirhu takbira, dan hendaklah engkau mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Al-Isra ayat 111. Mengagungkan Allah diantaranya adalah dengan hanya menyembah kepada Allah, dan juga menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungannya, dan lain-lain. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah merendahkan Allah, karena dia menyamakan makhluk yang lemah dengan Al-Khaliq yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Barang siapa yang menyifati Allah dengan kekurangan, sungguh dia telah merendahkan Allah, seperti orang-orang yang meyakini bahwa Allah memiliki anak, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin. Allah berfirman, wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun, dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak wanita. Maha suci Allah, dan bagi mereka apa yang mereka senangi, yaitu anak laki-laki. An-Nahl ayat 57. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Surat At-Taubah ayat 30. Di antara contoh merendahkan Allah, apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menyifati Allah dengan kefakiran. Allah berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah adalah fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Surat Al-Imran ayat 181. Mereka menyifati Allah, mereka menyifati bahwa tangan Allah terbelenggu,
Allah berfirman, "Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha." Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, dia berinfak sesuai dengan cara yang dia kehendaki. Al-Maidah 64. Seseorang yang di dalam hatinya ada keimanan, dia akan menghormati ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ada dua. Ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Dan ayat-ayat sam'iyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam kitabnya, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kewajiban seorang muslim adalah menghormati ayat-ayat Allah dan tidak menghinakannya. Allah berfirman, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai senda gurau. Al-Baqarah 231. Kewajiban seorang muslim adalah menghormati Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Walladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman dengan beliau dan mereka menghormati beliau dan menolong beliau dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Al-A'raf 157. Dan di antara bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW adalah menghormati istri-istri beliau yang mereka merupakan ibu-ibu kita, dan menghormati para sahabat Nabi SAW. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.